Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu tokoh pendidikan nasional yang sangat terkenal tentunya yaitu Ki Hajar Dewantoro. Dari pemikiran-pemikiran beliaulah kemudian bisa menginspirasi pendidikan di Indonesia. Nah, terkait dengan pendidikan guru penggerak, yaitu masih di modul 1.1 setelah kemarin melalui beberapa tahapan pembelajaran, dimulai dari ruang kolaborasi, kemudian refleksi terbimbing, kemudian demonstrasi kontekstual, maka tibalah sekarang saatnya kita mengerjakan tugas untuk membuat kesimpulan dan refleksi antar materi. Seperti apa kesimpulan dan refleksi antar materi? Kita saksikan video ini. Terima kasih. Koneksi antar materi modul 1.1. Refleksi Filosofi Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantoro. Saya Thoyib Akbar, CGP Angkatan 5 Kabupaten Musirawas. Ki Hajar Dewantoro namanya adalah Raden Mas Suwardi Suryoningrat, adalah aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Pertama, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. KHD memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Kedua, KHD menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun, tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ketiga, budi pekerti. Menurut KHD, budi pekerti atau watak atau disebut juga dengan karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, karsa, afektif sehingga menciptakan karya psikomotor. Lebih lanjut, KHD menjelaskan keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti. Keluarga juga merupakan sebuah ekosistem kecil untuk mempersiapkan hidup anak dalam bermasyarakat dibanding dengan institusi pendidikan lainnya. Keempat, kodrat alam dan kodrat zaman. KHD menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Kelima, berhamba pada anak. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro adalah student-centered,
istilah yang beliau pergunakan adalah berhamba pada sang anak. Pendidikan sesungguhnya adalah upaya memanusiakan manusia, belajar dengan menyenangkan dan menggembirakan. Relevansi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Pendidikan Indonesia haruslah dilandasi tujuan mencerdaskan kehidupan berbangsa dengan membentuk karakter yang kuat serta budi pekerti yang luhur. Pendidik dan peserta didik, guru dan siswa harus membangun komunikasi yang baik untuk mewujudkan hal tersebut. Juga untuk memenuhi tuntutan pendidikan abad 21, yaitu kolaborasi, kritis reflektif, komunikasi, kreatif, dan inovatif. Kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Ya, bagi saya, murid adalah objek atau sasaran transfer ilmu. Tanpa saya harus mengetahui kodrat alamnya, kodrat zamannya, tanpa saya juga harus mengetahui bahwa dia adalah laksana benih, sementara saya adalah petaninya, juga tidak terlalu memperdulikan dia, ya, sehingga saya tidak berhamba padanya, juga tidak berasumsi bahwa saya adalah seorang penuntun. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Secara pemikiran, murid bukan hanya sasaran transfer of knowledge, tetapi lebih kompleks dari itu. Penanaman budi pekerti, ada yang mengarahkan kodrat alamnya sesuai dengan kodrat zaman. Secara perilaku, menyiapkan diri untuk menghamba padanya, membuat pembelajaran yang menyenangkan, memfasilitasinya menuju insan yang bahagia. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Setelah melalui proses internalisasi nilai-nilai luhur filosofi pendidikan KHD terhadap diri saya akan menyiapkan perangkat pembelajaran yang berpihak kepada siswa, berpusat pada anak, bermakna dan menyenangkan. Juga, saya semakin menjiwai dan lebih menghadirkan hati saat memfasilitasi peserta didik dalam belajar. Itulah koneksi antar materi modul 1.1 yang bisa saya sampaikan, juga refleksi filosofi pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantoro. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.